Makin sini berbagai kutukan yang ada di drama Korea, SOP-nya makin absurd dan makin aneh. Tapi tetap aja ditonton dan dibaperin. Jadi apa aja nih kutukan di drakor yang SOP-nya super absurd? Ayo kita bahas. My Demon. Setelah gentayangan di bumi selama 200 tahun sebagai iblis dan ngebujukin para manusia labil untuk bikin perjanjian jahanam, akhirnya Jangwon kena batunya juga. Ia dikutuk jadi manusia dan kehilangan semua kekuatan iblisnya karena nyelamatin CEO cantik yaitu Dodohi. Ia jadi panik karena terancam musnah kebakar sehingga memutuskan untuk melakukan kawin kontrak dengan ibu CEO sembari diem-diem nyari strategi gimana caranya untuk ngambil kekuatannya kembali. Seperti yang kita tahu template-nya drama kawin kontrak itu kan ujungnya mereka bakalan saling cinta ya. Tapi semacam serem juga kalau kawin sama iblis. Ntar kalau punya anak jadi blasteran manusia iblis. A good day to be a dog. Ada orang yang dikutuk jadi anjing aja berasanya udah random banget lah ya. Apalagi nih SOP-nya adalah ia akan berubah menjadi anjing di tengah malam kalau nyium seseorang. Dan cara untuk menghilangkan kutukannya adalah dengan cara mencium orang yang sama dalam wujud anjing. Han Hena adalah seorang guru SMA yang seluruh keluarganya dikutuk kayak gitu. Udah tahu punya kutukan ribet kayak gitu malah pakai mabok dan nggak sengaja nyium guru matematika yang mana takut sama anjing. Hotel de Luna. Jang Manwo dikutuk harus hidup dalam keabadian dan menjalankan Hotel de Luna yang berfungsi sebagai tempat mampir para arwah penasaran sebelum lanjut ke alam baka. Jadi job desk-nya dia di hotel itu untuk menuntaskan permasalahan para tamu yang nggak terselesaikan supaya nggak berasa ganjil sebelum nyebrang jembatan menuju ke akhirat. Masalahnya ada beberapa urusan administrasi yang harus dikerjain sama manusia, misalnya perizinan, pajak, urusan sama Pemda. Akhirnya ia buka loker dan malah naksir-naksiran sama pegawainya yang manusia. Destined with You. Jang Shin Yu adalah seorang pengacara arogan yang terkena kutukan penyakit misterius yang nggak bisa disembuhin. Hal ini disebabkan karena di kehidupan sebelumnya ia pernah ngebunuh seorang dukun sakti. Bukan cuma dia aja, tapi ayah dan seluruh keturunannya juga mengalami penyakit yang sama. Sampai akhirnya ketemu kembali sama si dukun yang sudah bereinkarnasi menjadi PNS divisi pertamanan. Bukannya dendam karena dikutuk atau nyari cara gimana caranya ngilangin kutukan, malah asik-asikan pacaran. Ya udah, kita juga nontonin orang pacaran. Mystic Pop-Up Bar. Wolju adalah seorang pemilik bar misterius yang dikutuk untuk menyelesaikan dendam 100.000 jiwa sebagai penebusan dosanya. Ia dikasih deadline selama 500 tahun untuk nyelesain tugasnya, tapi rada susah ternyata nyari orang yang punya dendam. Sehingga ia dibantu oleh pegawai magang Kang B yang punya kesaktian unik. Setiap kali disentuh oleh Kang B, orang tuh jadi kepengen curhat aja gitu. Dramanya jarang ada yang bahas, tapi asli ini dramanya seru karena di drama ini lo bisa ngeliatin batu goa dan pohon keramat pacaran. Goblin. Grim Reaper dalam drama Goblin adalah malaikat maut amnesia yang nggak bisa mengingat namanya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, ia adalah Raja Goryeo yang juga merupakan kakak iparnya Kim Shin si Goblin. Ia dikutuk jadi malaikat amnesia karena melakukan dosa besar sering menindas rakyatnya. Ia juga dengki sama Jenderal Kim Shin yang sudah berjasa besar memenangkan perang karena kalah famous. Akhirnya, ia memfitnah Kim Shin menjadi pengkhianat dan dibunuh. Di masa depan, si malaikat amnesia malah ngontrak di rumahnya Kim Shin dan malah jadi sering curhat ngegibahin cewek. Seru banget kan nonton drama tentang kutukan? Ayo tulisin di kolom komentar kutukan mana yang paling seru buat lo. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Annyeong!